Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di channel yang akan selalu memberkati saudara, yaitu channel Ayat-Ayat Emas, di mana melalui ayat emas ini, saudara akan mendapatkan jawaban atas segala pergumulan hidup saudara. Kalau saudara rindu berlangganan, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini, tekan tombol subscribe kalau masih berwarna merah, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati melalui persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Terima kasih Bapa di sorga, buat kesempatan ini kembali Tuhan beri bagi kami, untuk kami diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ayat-ayat emas ini ya Tuhan. Biarlah kesempatan ini mereka dikuatkan, diteguhkan melalui firman-Mu. Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang Tuhanlah pertolongan kita. Saudara, kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita adalah manusia yang membutuhkan pertolongan. Dan pertolongan yang kita butuhkan adalah pertolongan yang memiliki otoritas, yang memiliki kuasa lebih daripada yang dimiliki oleh manusia. Karena di dalam kehidupan kita seringkali menghadapi tantangan, persoalan, situasi, dan keadaan yang di luar dari kemampuan kita, di luar dari kekuatan kita. Di sanalah kita butuh pertolongan melebihi dari pertolongan manusia. Mungkin kita punya banyak orang-orang yang bisa menolong kita, tetapi seringkali manusia tidak bisa menolong kita karena situasi, kondisi, masalah yang kita alami melebihi dari kekuatan manusia. Itu sebabnya saudara, kita harus menjadikan Tuhan yang menjadi pertolongan kita, karena Tuhanlah pertolongan bagi kita. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang berotoritas, Dia Allah yang sanggup menolong kita. Sudahkah saudara menjadikan Tuhan menjadi penolong dalam hidup saudara? Sudahkah saudara mengalami Tuhan yang menolong di dalam kehidupan saudara? Itu yang saya rindu kita belajar melalui video ayat-ayat emas ini saudara, supaya kita memahami bagaimana Tuhan menolong kita. Kita memahami apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami Tuhan menolong kehidupan kita. Dengan harapan saudara, saya rindu saudara mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara, karena saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, dan pada akhirnya saudara akan bersaksi bagaimana Tuhan mengerjakan pertolongannya dalam hidup saudara. Saya rindu mendengar ke depan saudara akan menyaksikan, menuliskan kesaksian saudara di dalam video-video channel ini saudara, bagaimana Tuhan menolong kehidupan saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar melalui ayat-ayat emas firman Tuhan di dalam video ini, dan kemudian saudara mengalami pertolongan Tuhan. Silahkan tuliskan kesaksian saudara, pertolongan Tuhan yang saudara alami dalam kehidupan saudara, untuk menjadi kekuatan bagi anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini tentang pertolongan Tuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Mazmur pasal 54 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa dalam pengalaman hidupnya, dalam perjalanan hidupnya, di mana dia membutuhkan pertolongan, dia mengharapkan pertolongan, dan dari pengalaman kehidupannya, akhirnya dia menegaskan bahwa sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Sesungguhnya
Jadi saudara, yang akan menjadi pertolongan kita yang sungguh-sungguh seperti yang dialami oleh pemazmur ini adalah Allah sendiri. Karena Allah lah yang benar-benar penolong bagi kita. Mungkin kadang-kadang manusia bisa menolong kita, tetapi ada istilah tidak ada makan gratis, saudara. Orang-orang menolong kita seringkali mengharapkan imbalan. Orang-orang menolong kita seringkali mengharapkan sesuatu di belakang itu, ada udang di balik batu. Tetapi Tuhan tidak pernah mengharapkan apapun dari kita. Bahkan nyawanya sendiri pun Dia serahkan bagi kita. Dia tinggalkan sorga, Dia rela merendahkan diri, Dia rela terpaku di kayu salib untuk menolong kita. Dan Dia Allah yang berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia Allah yang berkuasa menolong kita. Jadi Dia mengasihi kita sehingga Dia menolong kita, dan Dia juga berkuasa untuk menolong kita. Itu sebabnya pemazmur ini berkata bahwa sesungguhnya Tuhan adalah penolong. Biarlah hari ini setiap kita juga berkata dan menyadari betul-betul bahwa sesungguhnya Allah lah yang menolong kita. Allah lah yang menjadi pertolongan dalam kehidupan kita. Sadari itu saudara, bahwa Allah lah pertolongan kita. Ayat emas kedua tentang Tuhan penolong bagi kita adalah dari Ibrani pasal yang keempat ayat 16. Begini firman Tuhan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Hal yang ditegaskan di sini saudara, bahwa Tuhanlah yang menjadi pertolongan bagi umat-umatnya. Dan kemudian juga ditegaskan bahwa pertolongan yang dari Tuhan itu tepat pada waktunya. Saya pikir itu yang paling kita rindukan saudara, bahwa pertolongan itu kita alami dan pertolongan itu tepat pada waktunya. Seringkali orang menggambarkan seperti polisi India saudara, di mana peristiwa terjadi, kejadian terjadi atau kecelakaan terjadi, setelah semuanya selesai baru datang. Tuhan kita saudara adalah Allah yang tepat pada waktunya. Pertolongan yang Dia beri adalah pertolongan yang tepat pada waktunya. Dia Allah yang tahu segala sesuatu. Itu sebabnya pertolongannya pasti tepat pada waktunya, karena Dia tahu segala sesuatu. Kenapa seringkali kita mengharapkan pertolongan orang lain? Dia berniat untuk menolong kita tetapi terlambat. Kenapa? Karena Dia tidak tahu segala sesuatu, atau mungkin karena Dia tidak sanggup untuk menolong kita. Tetapi Allah kita Allah yang tahu segala sesuatu dan Allah yang sanggup menolong kita, dan Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Itu sebabnya dikatakan di sini tadi saudara, bahwa sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi bagaimana supaya Allah menolong kita dan kita mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya? Dikatakan marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Artinya apa? Datang kepada Allah, mendekat kepada Allah, menghampiri takhta kasih karunia-Nya, untuk kita mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya pada Dia. Datang kepada Dia, mendekat kepada Dia, menyerahkan hidup kepada Dia, supaya kita mendapatkan pertolongannya. Seringkali kita mengharapkan pertolongan Tuhan, tetapi tindakan kita tidak membuktikan bahwa kita mendekatkan diri kepada Dia, tidak berserah kepada Dia. Tetapi saat ini firman Allah menegaskan bahwa biarlah kita mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Kemudian selanjutnya saudara adalah Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa pertolongannya membawa kemenangan.
Dia Allah yang menolong kita dengan memegang tangan kanan kita, kata firman Tuhan. Dia menolong kita dengan meneguhkan kita. Dan pada akhirnya pertolongannya yang memegang tangan kita, yang meneguhkan kita, pertolongan itu membawa kepada kemenangan. Saudara, ketahuilah bahwa Allah kita adalah penolong, dan Dia Allah yang menolong kita dengan memegang tangan kita, dengan meneguhkan kita, dan pertolongannya akan membawa kepada kemenangan. Adakah saudara saat ini yang sedang bergumul, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, menghadapi masalah kehidupan saudara? Dengar saudara, pertolongan Tuhan akan membawa kepada kemenangan. Pertolongan Tuhan akan memberi saudara kemenangan. Dia memegang tangan saudara dalam segala pergumulan saudara. Dia meneguhkan, menguatkan, menopang saudara dalam segala pergumulan saudara. Dan melalui pertolongannya itu, kita akan mengalami kemenangan. Kita akan menerima kemenangan. Dan bagaimana supaya Allah menolong kita dan kita menerima kemenangan di dalam kehidupan kita? Dikatakan, jangan takut, jangan bimbang, aku menyertai engkau. Jadi percaya bahwa Tuhan menyertai kita, sehingga kita berserah kepada Dia. Yakinlah bahwa Dia tidak meninggalkan kita, bahkan Dia memegang tangan kanan kita. Dan Dia katakan, aku ini Allahmu. Dia mau menegaskan bahwa Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang berotoritas, Dia Allah yang ajaib. Dan Dia menegaskan supaya kita jangan bimbang, jangan takut, serahkan hidup kepada Tuhan. Maka Dia akan memegang tangan kita, maka Dia akan menopang kita, dan Dia akan memberi pertolongan yang memberi kemenangan bagi kita. Saudara, apapun pergumulan saudara saat ini, apapun yang saudara hadapi saat ini, ketahuilah Tuhanlah penolongmu yang memberi kemenangan bagimu. Dia memegang tangan kananmu. Itu sebabnya percaya, jangan bimbang, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ayat emas selanjutnya saudara, tentang pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita umat-umatnya, adalah dari Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa kita dengan yakin dapat berkata bahwa Tuhanlah penolong kita. Kita tidak perlu takut. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap kita? Kalau Tuhan yang menjadi penolong kita, apakah manusia bisa melawan kita? Tidak akan, saudara. Itu sebabnya jangan takut, kata firman Tuhan. Sekali-kali Allah tidak akan meninggalkan kita. Sekali-kali Allah tidak akan membiarkan kita. Dia akan menolong kita. Dia peduli kepada kita. Itu sebabnya dengan yakin kita dapat berkata, tidak akan dapat siapapun yang melawan kita. Itu sebabnya jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Bahkan dikatakan jangan kamu menjadi hamba uang. Cukupkan dengan dirimu dengan apa yang ada. Artinya belajar kita mencukupkan diri dengan apa yang ada. Karena Tuhanlah yang akan menolong kita. Dia tidak meninggalkan kita. Bahkan dalam keterbatasan kita, dalam ketidakmampuan kita, manusia tidak akan dapat berbuat apa-apa kepada kita, karena kita punya Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita. Dan Dia tidak akan sekali-kali membiarkan saudara. Dalam situasi saudara, mungkin saat ini saudara sedang menghadapi tantangan, Dia tidak membiarkan saudara. Itu sebabnya jangan takut. Mungkin saat ini saudara sedang berkekurangan, Dia tidak membiarkan kita. Jangan takut. Mungkin saat ini orang-orang memusuhi saudara, orang-orang berusaha mencelakakan saudara. Jangan takut. Dia tidak akan membiarkan saudara. Apapun tidak akan dapat dilakukan oleh manusia kepada saudara kalau Tuhan yang menjadi penolongmu. Dia Allah yang berkuasa untuk menolong saudara. Itu sebabnya jangan takut. Berserahlah kepada Tuhan.
Dialah pertolongan kita. Kemudian Mazmur pasal 121 ayat yang kedua. Di sana juga ditegaskan tentang Tuhan pertolongan kita, saudara. Di mana dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemazmur ini, saudara, tidak mengatakan bahwa kekuatannya yang dia milikilah yang menjadi pertolongan bagi dia. Tidak dia katakan bahwa kemampuannya, otoritasnya, dan sebagainya yang dia miliki yang menjadi pertolongan bagi dia. Tetapi dia menegaskan bahwa Tuhanlah yang menjadi pertolongan bagi dia. Dan yang luar biasa di sini menurut pengalaman dia, untuk mengatakan bahwa Tuhan itu begitu berkuasa untuk menolong dia. Dia berkata, pertolonganku ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, kalau Tuhan yang menjadi pertolongan kita, maka Tuhan sanggup. Kalau Tuhan yang menjadi pertolongan kita, maka Tuhan berkuasa untuk menolong kita. Dia Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dia berkuasa untuk menolong kita. Dia sanggup untuk menolong kita. Karena Dia Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kalau langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, apakah yang mustahil bagi Dia? Adakah masalah saudara yang begitu besar saat ini? Tetapi adakah itu terlalu besar bagi Tuhan? Adakah saudara merasa bahwa persoalan saudara begitu besar, begitu berat dalam hidup saudara? Adakah yang terlalu sulit bagi Tuhan? Adakah saudara yang saat ini penyakit saudara begitu parah? Adakah sesuatu yang terlalu sulit bagi Tuhan? Dengar saudara, pemazmur ini berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya dia mengalami pertolongan Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Langit dan bumi pun Tuhan yang ciptakan. Maka hari ini saya mau tegaskan bagi saudara, biarlah setiap kita juga berkata bahwa Tuhanlah yang menjadi pertolongan kita. Dan kalau Tuhan yang menjadi pertolongan kita, Dia yang menjadikan langit dan bumi, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Ayat emas selanjutnya yang merupakan ayat emas terakhir saudara, tentang Tuhanlah pertolongan bagi kita adalah dari Mazmur pasal 37 ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa Tuhanlah perlindungan bagi umat-umatnya. Tuhanlah menolong umat-umatnya dari tangan orang fasik. Umat-umatnya mengalami pertolongan daripada Tuhan. Ketika orang-orang fasik ingin mencelakakan dia, mencelakakan umat-umatnya, Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan menolong mereka. Sebab apa saudara? Dikatakan di sini sebab mereka berlindung kepada Tuhan. Jadi bagaimana sehingga umat-umatnya mengalami pertolongan dari Tuhan? Bagaimana sehingga Tuhan menyelamatkan mereka dari persekongkolan, dari niat-niat jahat, dari orang fasik yang ingin mencelakakan mereka? Dengan cara mereka berlindung kepada Tuhan. Bagaimana supaya hari ini saya dan saudara mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita? Mari kita berlindung kepada Tuhan, karena Tuhanlah pertolongan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, di dalam ayat-ayat emas firman Tuhan ini kita sudah belajar bahwa Tuhanlah pertolongan kita. Dan kalau Tuhan yang menjadi pertolongan kita, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kalau Tuhan yang menjadi pertolongan kita, segala perkara Tuhan sanggup lakukan. Artinya Tuhan pasti mampu dan sanggup menolong setiap kita. Dan di dalam ayat-ayat emas ini saudara, kita sudah belajar bahwa kalau Tuhan yang menjadi perlindungan kita, mari kita mendekatkan diri kepada Dia. Mari kita berserah kepada Dia. Dia Allah yang memegang tangan kita. Dia yang menyertai kita dan memberi kita kemenangan. Jika Allah yang menjadi pertolongan di dalam kehidupan kita, mari kita berlindung kepada Dia. Dia Allah yang sanggup, bahkan langit dan bumi pun Dia yang menciptakan. Jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang. Tuhanlah yang menolong engkau. Puji Tuhan saudara. Biarlah kita menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita mengalami pertolongan Tuhan. Biarlah saat ini saudara mengalami pertolongan Tuhan, dan ke depan saudara akan terus mengalami pertolongan Tuhan, sehingga saudara akan
menyaksikan bagaimana Tuhan menolong kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, terapkan firman Tuhan, alami pertolongan Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Saya akan berdoa supaya Tuhan menjadi penolong dalam kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba datang kepadamu berdoa bagi setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat emas ini Tuhan, bahwa Engkaulah yang menjadi pertolongan bagi kami. Saat ini Bapa, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap kehidupan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka, Engkau yang tahu mereka pribadi lepas pribadi, Engkau yang tahu dan mengenal masalah persoalan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Dan saat ini hamba berdoa, biarlah Engkau yang menjadi penolong dalam hidup mereka. Biar mereka mengalami Engkaulah pertolongan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akan bersaksi kepada orang lain bahwa Tuhanlah pertolongan mereka, sehingga mereka akan menuliskan kesaksian mereka di dalam channel ini bagaimana Tuhan menolong mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, biar mereka mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidup mereka. Jamah lawat seluruh kehidupan mereka. Campur tangan-Mu nyata bagi hidup mereka. Campur tangan-Mu nyata di tengah-tengah masalah persoalan kehidupan mereka. Campur tangan-Mu nyata dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Bagaimana Engkau menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Bersyukur buat firman-Mu. Hamba berdoa, jadilah Engkau penolong dalam kehidupan anak-anak-Mu dan ajar mereka untuk menerapkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan dikuatkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan meneguhkan hati saudara, menerangi jalan kehidupan saudara. Di mana topik ayat-ayat emas firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah kekuatan saat kita sulit. Saudara, ada masa-masa dalam hidup ini yang tidak mungkin tidak kita lalui, yang tidak mungkin tidak kita hadapi, tidak kita alami, yaitu masa-masa sulit. Ada masa-masa sulit dalam ekonomi mungkin, ada masa-masa sulit di tengah keluarga, ada masa-masa sulit dalam pekerjaan, usaha, bisnis, dan sebagainya. Saat kita mengalami masa-masa sulit, ada dua hal yang kita butuhkan. Kita butuh kekuatan, sehingga kita mampu menjalani masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Dan kita juga butuh jalan keluar bagi kesulitan-kesulitan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan kita saat kita mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kita, saudara, adalah sebagai berikut. Yang pertama dari Nahum pasal yang pertama ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudara, ayat emas ini menegaskan bahwa Tuhan itu baik. Dan bukti kebaikan Tuhan adalah Ia menjadi tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Pada waktu susah, pada waktu sulit, Tuhanlah tempat pengungsian kita. Artinya Tuhanlah tempat kita berlari. Tuhanlah tempat kita berserah. Tuhanlah tempat kita mengadu pada saat kita mengalami masa-masa susah, masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dan kemudian ayat yang ke-8 dikatakan, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Selain Tuhan itu tempat pengungsian, Ia juga tempat berlindung pada orang-orang susah, dan Ia menyeberangkan mereka pada waktu banjir.
Artinya Tuhan itu melindungi, Tuhan itu menjagai, memastikan bahwa orang-orang yang susah, yang berlindung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, hidupnya aman, terlindungi, hidupnya aman, sehingga digambarkan dengan kata-kata ia menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Tuhan itu mengamankan kehidupan kita, saudara. Tuhan itu melindungi kehidupan kita. Dia baik. Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Dia begitu peduli kepada kita saat kita mengalami kesusahan. Dalam segala situasi kehidupan kita, Allah selalu mempedulikan kita. Kalau di dunia ini seringkali orang menggambarkan pengalamannya bahwa saat senang banyak teman, tapi saat susah semuanya pergi. Ya, itulah sifat manusia. Tetapi Tuhan, saudara senang, saudara susah, bahkan saudara sangat susah sekalipun, Dia Allah yang tetap setia, melindungi saudara, mengasihi saudara, menjagai saudara ketika saudara berlindung kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, apapun situasi kehidupan saudara, apapun keadaan kehidupan saudara, berlindunglah kepada Tuhan. Karena Dialah tempat perlindungan kita saat kita mengalami kesusahan. Ayat emas selanjutnya saudara adalah dari Mazmur 31 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih setia. Itu sebabnya pemazmur ini berkata bahwa dia tetap bersorak-sorak dan dia tetap bersukacita sekalipun dia sedang ada dalam situasi kesengsaraan. Sekalipun dia sedang ada dalam situasi kesesakan, dia berkata, aku bersorak-sorak, aku bersukacita karena kasih setiamu. Saat dia mengalami kesengsaraan, saat dia mengalami kesusahan, ada Tuhan yang begitu setia kepada dia. Ada Tuhan yang mengasihi dia. Kasih setia Tuhan melimpah dalam dia. Demikian juga saya dan saudara hari ini, saudara. Dalam segala kesengsaraan kita, dalam segala kesusahan kita, ada Tuhan yang memperhatikan kita. Ada Tuhan yang mengasihi kita. Seberapa berat pun kesengsaraan hidup saudara, seberapa berat pun kesesakan hidup saudara, ketahuilah bahwa Allah yang kita sembah setia. Dia setia menyertai saudara, Dia setia menjagai saudara, Dia setia mengamankan saudara dan membebaskan saudara dari segala kesengsaraan dan kesesakan. Itu sebabnya sekalipun mungkin hari ini engkau sedang menjalani kehidupan dalam kesengsaraan, sekalipun hari ini engkau sedang menjalani kehidupan dalam kesusahan, tetaplah bersukacita dan berharap bersorak-sorai di hadapan Tuhan karena Dia setia. Ayat emas selanjutnya saudara, yang akan meneguhkan kita saat kita mengalami kesesakan, kesusahan, dan kesulitan dalam kehidupan kita adalah Mazmur pasal 46 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Saudara, Allah itu adalah tempat perlindungan kita. Dia kekuatan kita, bahkan Dia menolong kita saat kita mengalami kesesakan. Kesesakan oleh karena beban hidup, kesesakan karena oleh persoalan, kesesakan oleh penyakit,
masalah keluarga, ekonomi, atau kesesakan oleh karena apapun yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah itu kekuatan kita. Dia perlindungan kita dan Dia menolong kita. Pemazmur ini menegaskan bahwa perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan sangat terbukti. Sangat terbukti. Ketahuilah bahwa pemazmur ini sudah mengalami dalam kehidupannya bahwa perlindungan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan itu sangat terbukti bagi dia. Dalam kehidupan saudara akan mengalami pertolongan Tuhan yang sangat terbukti. Saudara akan mengalami kekuatan daripada Tuhan yang sangat terbukti. Dialah pertolongan kita. Dialah kekuatan dan perlindungan kita. Ayat selanjutnya saudara, yang akan menguatkan kita saat sulit, saat susah, saat dalam kesesakan. Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, ada waktu mungkin kita terkadang tidak mampu lagi. Ada waktu secara manusia kita tidak sanggup lagi menopang beban kehidupan kita. Ada waktu kita tidak sanggup lagi memikul beban kehidupan kita. Ada persoalan yang bertubi-tubi, ada masalah yang bertubi-tubi yang menimpa kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan ini menegaskan saudara bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ketika kita terjatuh oleh karena beratnya beban kehidupan, Allah tidak akan membiarkan saudara sampai tergeletak. Dia menopang tangan saudara. Dia menguatkan saudara. Dia tidak biarkan saudara sampai tergeletak. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Tetapi dikatakan di sini saudara bahwa orang-orang yang langkah-langkah kehidupannya ditetapkan oleh Tuhan atau dituntun oleh Tuhan adalah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bagaimana supaya langkah-langkah hidup kita ditopang oleh Tuhan? Hiduplah berkenan kepada Tuhan. Jalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menopang kehidupan saudara. Jalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, maka Dia akan menolong setiap saudara. Ayat mas terakhir saudara yang akan menguatkan kita saat susah, saat sulit, saat dalam kesesakan adalah dari Nehemia pasal yang ke-9 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Lalu engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka. Dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu, lalu engkau mendengar dari langit, dan karena kasih setiamu yang besar, kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Saudara, seringkali umat-umat Tuhan mengalami kesesakan oleh karena kesalahan mereka sendiri. Oleh karena pemberontakan, pelanggaran mereka di hadapan Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini berkata bahwa setiap kali umatnya datang berlari kepada Dia, berteriak minta tolong kepada Dia, maka firman Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhan menyelamatkan mereka. Saudara, hidup yang maksimal itu adalah ketika kita mengalami kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kita.
Pengalaman terbesar yang pernah kita lihat dalam kehidupan umat-umat Israel adalah hidup mereka jatuh bangun. Mereka sering mengalami kesulitan, kesusahan, dan kesesakan oleh karena pemberontakan mereka kepada Tuhan. Sekalipun setiap kali mereka datang kepada Tuhan, Tuhan menolong mereka. Tetapi mereka seringkali harus melewati penderitaan demi penderitaan. Itu sebabnya, saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, mari kita jalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan supaya kita tidak sibuk jatuh bangun, tapi Tuhan tetap menolong dan mengangkat kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, saya percaya ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah saudara renungkan di dalam video ini telah menguatkan, meneguhkan saudara. Terus dengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan selanjutnya, saudara, yang terus akan meneguhkan kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan, saudara, di dalam video ini saudara akan kembali diberkati, dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan memberkati kehidupan saudara di hari ini, saudara, melalui video ini. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama melalui ayat-ayat emas firman Tuhan adalah topik tentang patah hati. Adakah saudara saat ini sedang mengalami patah hati dalam kehidupanmu? Hatimu terluka oleh karena satu situasi, hatimu terluka oleh karena satu keadaan, karena apa yang orang lain lakukan terhadap saudara. Apa yang membuat hati saudara sedang terluka saat ini? Saudara mungkin sedang mengalami patah hati yang sangat menyakitkan dalam kehidupan saudara. Biarlah melalui video ini saudara dikuatkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saudara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Mazmur 147 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Wow, saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyembuhkan saat kita mengalami patah hati. Dia menyembuhkan luka hatimu, Dia membalut luka hatimu. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami situasi yang sangat menyakitkan. Saudara mengalami keadaan perlakuan yang sangat menyakitkan saudara. Hatimu terluka. Engkau mengalami patah hati. Dengar, ada Tuhan yang sanggup membalut luka hatimu. Ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan luka hatimu. Dia Allah yang mengerti bagaimana menyembuhkan luka hatimu, dan hanya Dia yang sanggup menyembuhkan luka hatimu. Saudara, seringkali ada orang yang ketika hatinya terluka, dia berlari mencari penghiburan, mencari kekuatan supaya hatinya dipulihkan, supaya hatinya disembuhkan. Tapi yang seringkali terjadi adalah makin parah yang terjadi. Karena yang sanggup menyembuhkan luka hati kita hanyalah Tuhan. Tuhanlah penyembuh luka hatimu. Tuhanlah penyembuh ketika engkau mengalami patah hati. Dia sanggup membalut luka-luka hatimu. Ayat emas kedua yang akan meneguhkan hati kita saat kita mengalami patah hati adalah dari Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, Dia Allah yang tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan umat-umatnya. Jangan takut apapun yang engkau alami. Jangan patah hati apapun yang engkau hadapi. Dia berjalan di depanmu, Dia menyertai engkau dan tidak membiarkan engkau. Kalau hari ini engkau sedang berbeban berat, Dia tidak membiarkan engkau. Jangan patah hati.
Kalau saat ini engkau sedang sakit, Dia tidak membiarkan engkau, Dia menyembuhkan engkau. Jangan patah hati. Apapun yang saudara alami dalam perjalanan kehidupan saudara hari ini, ada Tuhan yang hadir, yang menyertai saudara. Dan Dia Allah yang baik, yang tidak akan membiarkan saudara menghadapi situasi saudara, masalah saudara sendiri dalam kehidupan saudara. Jangan gentar, jangan patah hati, ada Tuhan. Ayat emas yang ketiga saudara, tentang situasi yang membuat kita patah hati. Ada firman Tuhan yang menguatkan kita dari Mazmur 34 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Adakah saat ini saudara yang mengalami patah hati? Adakah saat ini saudara yang mengalami jiwamu remuk oleh karena keadaan yang sedang engkau hadapi, yang sedang menjadi pergumulan, masalah, persoalan di dalam kehidupanmu? Dengar, firman Allah berkata bahwa Dia dekat kepada saudara. Dia menyelamatkan saudara. Dia tidak biarkan saudara. Dia dekat, Dia menyelamatkan. Itu sebabnya saudara, apapun yang saudara alami dalam hidup saudara, sekalipun jiwamu remuk saat ini, ketahuilah bahwa Allah ada. Dia dekat kepada saudara dan Dia menyelamatkan saudara. Apapun dan bagaimanapun kondisi yang engkau alami dalam hidupmu, ada Tuhan yang selalu dekat kepada setiap saudara, dan Dia sanggup menyelamatkan saudara. Mungkin saat ini secara pikiran ada saudara yang merasa tidak mungkin lagi. Situasi ini tidak mungkin lagi diubah. Penyakit ini tidak mungkin lagi disembuhkan. Beban ini tidak akan mungkin lagi tertanggalkan. Masalah ini tidak akan mungkin lagi terselesaikan. Dengar saudara, Dia Allah yang akan mengubahkan, yang akan menyelamatkan, yang akan campur tangan melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Tuhan itu dekat kepada setiap kita. Ayat emas selanjutnya saudara, yang akan menguatkan setiap hati yang sedang remuk, setiap orang yang sedang mengalami patah hati saat ini adalah dari Mazmur pasal 51 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara, kalau ada engkau yang mengalami jiwa yang hancur oleh karena situasi kehidupanmu, kalau ada saudara yang mengalami hati yang patah dan remuk oleh karena kondisi yang sedang saudara alami saat ini, ada Allah yang tidak memandang saudara hina atas kondisi yang sedang saudara alami. Ada Allah yang mempedulikan saudara atas kondisi yang saudara alami. Jika hari ini ketika engkau mengalami jiwa yang hancur, jika hari ini ketika engkau mengalami hati yang patah, jiwa yang remuk, kemudian engkau datang kepada Tuhan, Tuhan tidak memandang hina orang-orang yang datang kepada Dia. Allah peduli, tangannya terbuka bagi setiap orang yang datang kepada Dia. Tangannya terbuka bagi setiap orang yang berseru kepada Dia. Datanglah kepada Dia dengan segenap hatimu sekalipun hatimu hancur. Datanglah kepada Dia dengan segenap hatimu sekalipun hatimu patah saat ini. Hatimu remuk saat ini. Dia tidak memandang hina. Dia Allah yang peduli. Puji Tuhan saudara. Biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Sekalipun saat ini hatimu sedang patah, hatimu sedang remuk, saat ini ada Tuhan yang peduli kepada saudara. Ada Tuhan yang menerima saudara, tangannya terbuka bagi saudara. Dia mempedulikan saudara sehancur apapun hidupmu. Ketika engkau datang kepada Tuhan, Dia mempedulikan kehidupan saudara.
Dia Allah yang campur tangan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Firman Tuhan ini menguatkan iman saudara. Teruslah melangkah bersama Tuhan sehancur apapun hatimu karena kondisi hidupmu saat ini. Teruslah melangkah bersama dengan Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana Allah campur tangan dan menyatakan pembelaannya di dalam kehidupan saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Terus dengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan ini saudara. Engkau akan terus dikuatkan. Imanmu akan terus diteguhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Ayat 9. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan iman saudara. Di mana topik ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini adalah topik tentang Tuhan masih bekerja. Dia Allah yang kita sembah, Dia Allah yang hidup, dan Dia Allah yang bekerja dalam kehidupan kita sampai saat ini, bahkan di masa depan. Percayalah bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang terus bekerja. Saudara, ayat emas yang pertama adalah dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, dalam konteks Roma pasal 8 ini, ayat-ayat sebelum ayat 28 ini, Paulus menegaskan tentang penderitaan zaman sekarang tidak sebanding dengan apa yang akan diterima. Lalu Paulus juga bercerita bagaimana Tuhan akhirnya bekerja melalui Roh Kudus-Nya. Artinya saudara, Paulus berbicara tentang masa-masa penderitaan. Paulus juga berbicara tentang kebaikan, Allah bekerja, Allah bertindak, dan sebagainya. Lalu kemudian pada akhirnya dia simpulkan di ayat 28 ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu maksudnya di sini adalah masa-masa penderitaan, masa kesulitan, dan masa-masa Allah ikut bekerja, bertindak yang sudah Dia jelaskan sebelumnya. Artinya saudara, bahwa masa sulit, masa penderitaan, masa-masa susah, di sana Allah bisa bekerja. Di sana Allah bisa bertindak. Dan kemudian di masa-masa yang baik juga, di sana Allah tetap bekerja. Artinya dalam segala situasi Allah turut bekerja. Dan Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Wow saudara, tahukah saudara bahwa Allah bisa bekerja dan Allah turut bekerja dalam kehidupan saudara, dalam segala situasi dan keadaan kehidupan saudara, dan Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan saudara. Alangkah luar biasanya kita jadi pengikut Kristus, di mana saat sulit, saat-saat susah, di sana Allah bekerja. Saat-saat baik, di sana Allah tetap bekerja. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, Allah tetap bekerja. Saya percaya setiap kita rindu Allah bekerja dalam hidup kita. Dan dikatakan di sini saudara, bukan berarti bahwa kepada semua orang Allah secara otomatis bekerja. Allah rindu bekerja dalam hidup semua orang, tetapi tergantung juga orang itu apakah dia memberi kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja dalam kehidupannya. Di sini dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi bagi siapakah Allah akan turut bekerja dalam situasi yang baik, dalam situasi yang sulit, susah? Allah bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Baik di masa sukar, dia tetap mengasihi Tuhan. Baik di masa sulit, masalah, persoalan, penyakit, kekurangan, dan sebagainya, dia tetap mengasihi Tuhan. Baik dalam keadaan baik, semuanya Allah berkati dan sebagainya, dia juga tetap mengasihi Tuhan. Jika saya dan saudara, kita tetap mengasihi Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan, ketahuilah bahwa Allah akan bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan.
hiduplah mengasihi Tuhan. Lalu dikatakan juga, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, atau dengan kata lain, menghidupi panggilan Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana supaya saya dan saudara mengalami Tuhan bekerja dengan dahsyat? Hiduplah dalam panggilan Tuhan. Apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup saudara? Hidupi panggilan Tuhan itu, dan hidupi itu sesuai dengan rencana Tuhan. Jika kita hidup mengasihi Tuhan, jika kita hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, maka kita akan mengalami Allah bekerja, Allah bertindak dalam segala situasi. Itu yang pertama, saudara, bahwa hiduplah mengasihi Tuhan, hiduplah dalam panggilan Tuhan bagi kehidupan saudara. Kita punya panggilan berbeda satu dengan yang lain. Mari kita hidupi panggilan Tuhan bagi hidup kita pribadi lepas pribadi, maka kita akan melihat bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita. Ayat emas kedua, saudara, adalah dari Yohanes pasal 5 ayat 17. Di sana dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudara, ini ditegaskan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi. Pada waktu itu ketika mereka protes, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan kemudian ketika mereka protes, jawaban Yesus kepada mereka adalah, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sangat menarik apa yang menjadi penegasan Yesus, saudara, ketika dia berkata bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga. Jadi ketika mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, orang yang sudah sekian lama sakit disembuhkan, itu terjadi kenapa? Karena Yesus masih bekerja. Bapa bekerja, Yesus bekerja. Dan kalau dalam kehidupan orang itu dia bekerja, dalam hidup saya, dalam hidup saudara pun, dia masih bekerja sampai saat ini. Dan kalau dia bekerja, maka situasi yang paling sulit sekalipun bisa berubah. Penyakit yang paling parah sekalipun bisa sembuh. Masalah yang paling sulit sekalipun bisa selesai. Allah kita Allah yang dahsyat, Allah kita Allah yang berkuasa. Dia berkuasa untuk mengubah segala perkara karena Dia masih bekerja sampai sekarang. Dia tegaskan, saudara, Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga. Ketahuilah bahwa Dia masih bekerja dalam hidup saya, Dia masih bekerja di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian Mazmur ayat pasal 37 ayat yang kelima, ini ayat emas yang ketiga, saudara, dikatakan di sana, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara, Allah akan bertindak, Allah akan bekerja dalam kehidupan orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara menyerahkan hidup kepada Tuhan, ketika saudara tetap percaya kepada Tuhan, apapun keadaannya kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, apapun keadaannya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka saudara akan melihat Allah bertindak di dalam kehidupan saudara. Saya percaya saat ini setiap kita rindu Allah bertindak dalam hidup kita. Kalau saudara rindu Allah bertindak dalam hidup saudara, maka serahkan hidup kepada Dia, percaya sungguh kepada Dia. Kemudian ayat emas selanjutnya, saudara, adalah dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, ada banyak hal mungkin yang mengkhawatirkan di dalam kehidupan kita. Ada banyak masalah, persoalan, beban hidup, cerita kisah hidup yang mengkhawatirkan dalam hidup kita. Tetapi firman-Nya ini berkata, kalau kita serahkan kekhawatiran kita kepada Dia, Dia akan bertindak untuk memelihara kita. Dia bekerja untuk memelihara kita. Dia Bapa yang baik, saudara. Dia akan bertindak untuk memelihara kehidupan kita. Dalam segala masalah, persoalan, kekurangan kita, Dia bertindak. Kemudian ayat emas selanjutnya, saudara, masih dalam topik Allah masih bekerja. Dalam Mazmur pasal
138 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, "Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan, dan tangan kananmu menyelamatkan aku." Ini pengakuan pemazmur saudara bahwa ketika dia berada dalam kesesakan, Allah tidak tinggal diam. Allah mempertahankan dia, Allah membela dia. Allah mengulurkan tangan membela dia dari musuh-musuhnya, dan Allah menyelamatkan dia. Adakah saat ini saudara sedang ada dalam situasi kesesakan? Ketahuilah bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dia akan bertindak, dia tidak tinggal diam. Dia masih bekerja dalam seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, percayalah Allah masih bertindak dalam hidup saudara. Alami Tuhan bertindak dalam hidup saudara. Itu sebabnya dalam segala perkara hiduplah mengasihi Tuhan. Percaya sungguh kepada Dia, hidupi panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Serahkan hidup saudara, kekhawatiran saudara kepada Dia, maka Dia akan bertindak dalam kehidupan saudara. Biarlah hari ini iman saudara dibangkitkan bahwa Allah masih bekerja dalam hidup saudara. Dengarkan terus ayat-ayat emas selanjutnya saudara. Haleluya. Pintu untuk Yesus hadir di tengah kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diteguhkan, dikuatkan, dan dibaharui melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, di mana ayat-ayat emas yang kita renungkan hari ini adalah topik tentang orang percaya tidak akan dipermalukan. Saudara yang hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, firman Allah menegaskan bahwa saudara tidak akan dipermalukan. Itu yang akan kita belajar saudara. Di dalam dunia ini ada banyak hal yang kita hadapi, tetapi dalam semua perkara yang kita alami, Tuhan tidak akan izinkan setiap kita dipermalukan. Artinya apa saudara? Dia akan membela kita. Dia akan campur tangan, dia akan bertindak untuk membela anak-anaknya sehingga anak-anaknya tidak dipermalukan. Tetapi pembelaannya nyata untuk mengangkat kehidupan, melindungi dan menyertai kehidupan anak-anaknya. Adakah saat ini dalam kehidupan saudara rindu pembelaan Tuhan sehingga saudara tidak akan dipermalukan apapun situasi dan kondisi saudara saat ini? Kalau saudara rindu pembelaan Tuhan supaya hidup saudara tidak dipermalukan, maka dengarkan renungan ini saudara. Dengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan ini yang akan meneguhkan kehidupan saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang orang percaya tidak akan dipermalukan adalah sebagai yang berikut. Yang pertama, Mazmur 22 ayat 5, demikian firman Tuhan. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Saudara, di dalam mazmurnya ini pemazmur menceritakan tentang nenek moyangnya, tentang leluhurnya, di mana nenek moyangnya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mempercayakan kehidupan mereka kepada Tuhan. Dan pemazmur ini menegaskan bahwa mereka diluputkan. Hal yang paling nyata itu adalah ketika orang Israel keluar dari Mesir saudara. Sungguh luar biasa pembelaan Tuhan. Mulai dari Tuhan mengerjakan tulah di sana supaya orang Israel bisa dibebaskan. Bagaimana Tuhan membelah laut dan mereka berjalan di tanah kering dari tengah laut saudara. Dan bagaimana mereka di tengah panas terik Tuhan beri tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Bagaimana mereka di tengah malam dingin di padang gurun Tuhan beri tiang api supaya mereka tidak kedinginan. Bagaimana Tuhan memberi manna, bagaimana Tuhan memberi air di padang gurun, bagaimana Tuhan memberi puyuh dan sebagainya dan sebagainya. Ada begitu banyak mujizat sehingga akhirnya sampailah di tanah Kanaan. Di sana mereka harus menghadapi musuh yang begitu besar, begitu banyak bangsa-bangsa Kanaan di sana.
tetapi Tuhan pun membela mereka. Tuhan memberi kemenangan bagi mereka, dan Tuhan luputkan mereka. Itu sebabnya pemazmur ini berkata bahwa nenek moyang kami percaya kepadamu dan engkau meluputkan mereka. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada setiap saudara, ketika saudara hidup dalam iman, ketika saudara percaya sungguh kepada Tuhan dalam segala perkara kehidupan saudara, maka Tuhan akan bertindak untuk meluputkan saudara. Tuhan akan bertindak untuk membebaskan saudara, untuk membela setiap saudara. Percayalah kepada Tuhan dalam segala situasi dan keadaan kehidupan saudara. Ayat emas selanjutnya saudara adalah Roma pasal yang ke-9 ayat 33. Demikian firman Tuhan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara, yang dimaksudkan di sini sebagai batu sentuhan dan sebagai batu sandungan adalah Yesus, di mana Dia diletakkan di Sion sebagai sebuah batu sentuhan. Tetapi kenapa Dia menjadi batu sandungan? Karena orang-orang tidak percaya kepada Dia. Padahal Dialah Tuhan, Dialah juru selamat yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Tetapi mereka tidak percaya kepada Dia. Mereka tidak mau percaya bahwa Dialah Mesias itu. Tetapi saudara, bagi yang percaya dikatakan tidak akan dipermalukan. Artinya bagi orang-orang yang tidak percaya itu menjadi batu sandungan, tetapi bagi orang-orang yang percaya itu menjadi pembela yang tidak akan dipermalukan. Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan menjadi pembela bagi kita yang tidak akan mempermalukan kita. Dialah pembela dalam situasi hidup kita, Dialah pembela di tengah-tengah ekonomi kita, Dialah pembela di tengah-tengah keluarga kita, Dialah pembela di tengah pekerjaan saudara, dalam segala aspek kehidupan saudara. Tuhanlah pembela saudara. Lalu saudara, Mazmur pasal 22 ayat 6 dikatakan di sana, kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput, dan kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Lihat saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa kepada Tuhan mereka berseru-seru dan mereka diluputkan, dan kepada Tuhan mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan, artinya yang berdoa, yang mengharapkan pertolongan Tuhan, yang merindukan pertolongan Tuhan, firman-Nya menegaskan bahwa Tuhan meluputkan mereka. Dan kepada orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka berseru dan sekaligus mereka percaya kepada Tuhan, maka dikatakan mereka tidak mendapat malu. Saudara, kalau kita hidup sungguh-sungguh percaya, kalau kita hidup sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita. Maka Tuhan tidak akan membiarkan kita mendapat malu. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini dalam perjalanan hidup saudara, segala beban persoalan kehidupan saudara, saudara datang kepada Dia dengan berseru, minta tolong, Tuhan tidak akan mengabaikan saudara, tetapi Dia akan meluputkan saudara. Kita melihat saudara, di dalam Alkitab bagaimana setiap kali Yesus dalam perjalanan pelayanannya ada orang berseru-seru minta tolong, Tuhan mempedulikan mereka. Sekalipun mereka orang-orang buta, orang kusta yang dianggap najis, siapa saja yang minta tolong kepada Tuhan Yesus, kalau kita melihat saudara, tidak ada yang diabaikan, tapi semuanya Tuhan jawab. Itu sebabnya berserulah. Tetapi jangan hanya berseru saudara, tetapi berserulah kepada Tuhan dalam kepercayaan. Ada begitu banyak orang berdoa dan berdoa, tetapi tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Orang-orang yang demikian tidak akan mengalami campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Kalau saudara rindu campur tangan Tuhan, berserulah dan sungguh-sungguhlah percaya kepada Dia. Kemudian Mazmur pasal 25 ayat 3 saudara.
Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Saudara, ayat emas terakhir ini dalam topik pembelaan Tuhan yang tidak mempermalukan kita dikatakan bahwa ya, semua orang yang menantikan engkau tidak mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Orang yang hidup menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu karena Tuhan membela. Tapi orang yang mendapat malu ialah mereka yang berkhianat, mereka yang tidak setia, mereka yang tidak menantikan Tuhan. Jadi saudara, sebagai ayat emas terakhir di sini yang ditegaskan kepada kita adalah bahwa kita harus hidup setia, tekun menantikan Tuhan. Kalau kita rindu pembelaan Tuhan yang tidak akan mengizinkan kita dipermalukan. Seringkali di zaman ini manusia ingin semuanya instan, tetapi Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi anak-anak yang tekun untuk menantikan pertolongan Tuhan. Tekunlah berseru. Tekunlah nantikan pertolongan Tuhan, maka kita akan melihat pembelaannya yang tidak akan mengizinkan kita dipermalukan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang menegaskan kepada kita bahwa Tuhanlah pembela kita yang tidak mengizinkan kita dipermalukan. Mari terapkan firman Tuhan ini saudara, maka saudara akan melihat pembelaan Tuhan atas kehidupan saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Dan saudara akan terus diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan dengan topik yang lain saudara. Itu sebabnya dengarkan terus renungan ini. Biarkan hari-hari saudara diisi oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Ujungmu berbuat baik. Puji Tuhan saudara, saya percaya ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan kembali datang kepada Tuhan, menaikkan segala permohonan dan pergumulan saudara kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Dia dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar dan dengan penuh ketekunan. Terus berseru dan terus berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Puji Tuhan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami menaikkan doa-doa dan permohonan kami di hadapan-Mu, terlebih dahulu kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu meneguhkan iman setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, supaya mereka semakin diteguhkan, semakin dikuatkan melalui firman Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi kehidupan anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala pergumulan mereka pribadi lepas pribadi, apa yang menjadi beban mereka, apa yang menjadi persoalan mereka, pergumulan kehidupan mereka. Engkau yang maha tahu dan Engkau Allah yang peduli. Engkau kiranya yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi jawaban dalam segala beban berat mereka, dalam segala pergumulan kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus, berikan jalan keluar dan Engkau yang menjadi solusi di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bangga punya Allah seperti Engkau yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam segala pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan, lawat anak-Mu ya Bapa dalam kesehatan mereka masing-masing. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang nyatakan kuasa-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan mereka yang sedang sakit. Nyatakan mujizat-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kalau dulu Engkau melakukan mujizat, hari ini pun Engkau masih melakukan mujizat. Nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu
di tengah keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Engkau memberkati setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang campur tangan, Engkau yang menyatakan mujizat-Mu ya Tuhan di tengah keluarga anak-anak-Mu. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua, sanak saudara. Berkati semuanya keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ekonomi anak-anak-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, berkat-Mu melimpah di tengah-tengah ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah berkat-Mu Kau curahkan supaya anak-anak-Mu bisa menjadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan mereka, bisnis mereka. Tuhan kiranya yang memberkati semuanya ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, campur tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hamba berdoa buat profesi kehidupan anak-anak-Mu, mereka yang berprofesi sebagai petani, berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan dalam nama Yesus. Mereka yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan juga memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Para pegawai Tuhan memberkati di bidang apapun mereka bekerja, ajar mereka mengabdi dan melakukan yang terbaik ya Tuhan. Para medis Tuhan memberkati, Tuhan yang campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS ya Tuhan, Tuhan juga memberkati, biar mereka melakukan yang terbaik untuk mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Berkati juga jika ada anak-anak-Mu sedang ada dalam kondisi pengangguran, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para pensiunan juga Tuhan yang campur tangan, Tuhan memberkati. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tetap berikan sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka, mungkin ada profesi mereka belum disebutkan, Tuhan yang tahu, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan kiranya memberkati kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Engkau yang campur tangan dalam hidup mereka, Engkau yang menjadi jawaban di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami datang dengan sepakat kepadamu ya Tuhan, dan kami percaya Engkau yang menjadi jawaban bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya malam hari ini saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat Mas Firman Tuhan, melalui doa-doa yang sudah kita naikkan bersama. Kalau saudara belum subscribe channel ini, segera subscribe saudara, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya. Amin.